Oke, halo, selamat pagi adik-adik, atau selamat siang, sore, malam, pokoknya kapanpun adik-adik nonton video ini ya. Salam kenal, nama saya Kak Dava. Adik-adik boleh panggil Kak Dav ya. Nah, di video kali ini Kak Dav bakal ngebahas tentang gerak melingkar, gitu ya. Kak Dav akan membahas gerak melingkar dan kita akan membahas lebih dalam tentang gerak melingkar beraturan ya atau GMB, gitu ya. Oke, oke, apa sih gerak melingkar itu? Gerak melingkar itu ya dari bahasanya juga sudah bisa kita tebak ya bahwa gerakan melingkar itu adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini dia geraknya lintasannya melingkar seperti ini ya, sempurna lingkar. Nah, GMB, sorry, gerak melingkar itu juga kebagi jadi dua ya, sama kayak gerak lurus tuh waktu adik-adik udah belajar gerak lurus, itu kan ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak melingkar juga sama, kebagi jadi dua, ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, gitu ya. Nah, tapi kita akan bahas gerak melingkar beraturan terlebih dahulu. Apa sih ciri-cirinya dari gerak melingkar beraturan? Nah, ini. Ada 5 ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan. Yang pertama adalah arah kecepatan linear benda itu berubah, gitu ya. Nah, maksudnya apa sih? Adik-adik bisa lihat di sini nih. Benda tadinya di sini, maka kecepatan linearnya itu dia lurus ke sana, ya, dia lurus ke sana. Tapi kemudian ketika dia udah bergerak ke sini, lihat arah kecepatan linear ini berubah ya. Tadinya miring ke kiri bawah, dia berubah jadi lurus ke bawah gitu. Ya, jadi arah kecepatan linear bendanya berubah. Terus yang kedua, tapi besar kecepatan atau kelajuan linear benda itu tetap gitu ya. Jadi kalau di sini kecepatan benda itu 2 meter per sekon misalnya ya, walaupun arahnya berubah tapi besarnya tetap sama 2 meter per sekon juga kayak gitu ya. Jadi besar kecepatannya tidak berubah, hanya arahnya saja yang berubah. Nah, yang ketiga, kecepatan sudutnya tetap. Karena dia bergeraknya melingkar, adik-adik, maka dia memiliki yang namanya kecepatan sudut atau seberapa cepat sih dia berpindah sudut, ya, berpindah posisi sudut. Nah, karena ini gerak melingkar beraturan, kecepatan sudut dia nilainya adalah tetap, gitu ya, nilainya selalu tetap. Terus yang keempat, benda memiliki percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini adalah ini nih, AS ini ya. Dia percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran ya, menyebabkan benda eh, bergerak melingkar gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Terus yang terakhir, percepatan sudutnya nol karena dia gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya juga inginnya tetap, maka kita tidak boleh punya yang namanya percepatan sudut ya. Di gerak melingkar beraturan ini percepatan sudutnya nilainya nol. Oke, nah yang pertama teman-teman akan pelajari adalah kalau benda berpindah dari sini ke sini nih, dari titik A ke titik B, ya, maka benda akan memiliki yang namanya jarak tempuh ya, jarak yang sudah ditempuh dari titik A ke titik B. Nah, jarak itu kita kasih nama SAB. Oke. Nah, SAB itu bisa kita hitung dengan menggunakan ini nih. SAB sama dengan theta dikali dengan R. Theta itu adalah sudut ini, ya, sudut antara titik A dan titik B. Nah, sudut ini nih, ya, sudut antara mereka berdua. Dikali dengan R. R itu adalah jari-jarinya, gitu ya. Jadi jarak dari sini ke sini bisa kita hitung dengan mengkalikan sudut dikalikan dengan jari-jarinya. Ingat ya, sudutnya harus dalam satuan radian, gitu. Sementara kalau jari-jari dan jarak tempuh itu dalam satuan meter. Oke, nah terus yang selanjutnya tadi kita kan udah dengar kecepatan sudut gitu ya. Kalau di gerak lurus, adik-adik udah tahu bahwa gerak lurus peraturan itu rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, di gerak melingkar beraturan itu mirip gitu, cuman kita ganti aja jaraknya itu pakai sudut gitu ya. Dan kecepatannya juga jadi pakai kecepatan sudut. Sehingga rumus yang berlaku adalah theta sama dengan omega dikali T. Sudut yang ditempuh atau posisi sudut itu sama dengan
kecepatan sudut ya dikali dengan waktu tempuhnya gitu ya. Jadi sudut ini adalah besarnya kecepatan sudut ini dikalikan dengan waktu dari titik ini ke titik ini. Gitu ya. Tapi ingat sekali lagi bahwa sudut di gerak melingkar ini harus dalam bentuk radian ya, satuannya harus dalam bentuk radian. Sehingga kecepatan sudut juga satuannya adalah radian per sekon. Nah, radian itu apa sih gitu ya? Dari tadi dengarnya radian. Oke. Radian itu adalah salah satu bentuk satuan dari sudut ya, teman-teman ya. Nah, nilai satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Kalau dalam derajat ya berarti 360 derajat gitu ya. Jadi kita acuannya ini nih, satu putaran sama dengan 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Ini akan kita pakai nanti banyak sekali ya di contoh soal. Oke, kita langsung ke latihan soal ya. Lihat nih, adik-adik bisa lihat soalnya di layar ya. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan pada lintasan yang jari-jarinya 6 cm. Ya, berapakah jarak yang ditempuhnya setelah bergerak sejauh 45 derajat? Oke, lihat sini ya. Jadi yang diketahui di soal itu kita sudah tahu bahwa jari-jari lingkarannya ya, jari-jari lingkarannya adalah 6 cm gitu ya. Nah, karena kita harus ubah dalam bentuk satuan internasional, jadi kita ubah ke dalam meter ya. 6 cm itu kalau diubah ke meter kan dibagi 100. Berarti ini adalah 6 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu ya. Jadi kita ubah dulu jari-jarinya. Oke, yang selanjutnya apa? Bergerak sejauh 45 derajat. Nah, berarti ini adalah sudut theta ya. Sudut tetanya adalah 45 derajat. Itu. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah jarak yang ditempuhnya? Oke, jadi yang ditanya adalah S-nya berapa gitu ya. Dengan kalau sudutnya 45 derajat, jari-jarinya 6 cm itu berarti jarak yang sudah ditempuhnya berapa? Oke, kita jawab ya. Jawab. Oke. Nah, adik-adik jangan lupa si theta ini ya harus dalam bentuk radian, sementara ini masih dalam bentuk derajat gitu ya. Jadi harus kita ubah dulu ke dalam bentuk radian. Gimana cara ngubahnya? Oke, berarti kalau kita mau ubah ke radian dari derajat, kita pakai perbandingan ya. Karena kita tahu 2 pi radian itu kan sama dengan 360 derajat ya. Nah, maka Kadaf mau pakai perbandingan. Kalau 2 pi radian itu adalah 360 derajat, maka sekarang tetanya berapa sih kalau sudutnya itu 45 derajat gitu ya. Jadi kalau 360 derajat itu 2 pi, kalau 45 derajat itu berapa sih? Berapa radian sih gitu ya. Nah, jadi di sini tetanya bisa kita sama dengan 45 derajat ya dikali 2 pi radian dibagi 360 derajat gitu ya, sehingga 45 dibagi 360 itu kan 1/8 ya, 1/8 dikali dengan 2 pi radian, maka kita akan dapatkan hasilnya 2 dibagi 8 itu adalah 1/4 gitu ya. Jadi 1/4 pi radian. Oke, nah ini baru tetanya ya, ini baru tetanya. Oke, sama Kak Dava dikotakin dulu ya, biar dia nggak kabur ya. Gitu, kita kurung dulu. Gitu. Oke, terus baru deh kita bisa hitung berapa jaraknya ya. Kita bisa hitung berapa jaraknya. Ingat rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah S sama dengan theta dikali R gitu ya. S sama dengan theta dikali R. Oke. Nah, ini rumus ini karena penting sama kadaf juga di kotakin biar nggak kabur juga dari ingatan kalian ya. Harus diingat-ingat ini. Oke. Kalau kita masukin angkanya, berarti S itu sama dengan tetanya tadi sudah dalam bentuk radian ya, yang 1/4 pi. Oke.
dikalikan dengan R. R itu adalah jari-jarinya ya, yang sudah dalam satuan meter, yaitu yang 6 dikali 10 pangkat negatif 2. Sehingga kita dapatkan 6 dibagi 4 itu kan 3/2 ya, atau 1,5 pi dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Gitu deh. Ada jawabannya ya. Jawabannya adalah C. Oke, gitu. Mengerti ya adik-adik ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Oke. Sebuah benda tegar berputar dengan kecepatan sudut konstan. Oke, kita tulisin lagi ya. Yang diketahuinya adalah kecepatan sudutnya konstan berapa? 10 radian ya. Kecepatan sudut itu omega ya. Omega W, omega 10 radian per sekon dalam waktu 3 ps. Oke, jadi T-nya ya, waktu ya, T kecil itu 3 pi sekon. Benda tegar tersebut telah melakukan berapa kali putaran? Oke. Nah, kalau kita mau nyari putaran, sorry, ya. Jadi berapa kali putaran gitu ya? N putaran ya, jumlah putarannya berapa? Oke, untuk menjawab ini ya, karena kita tahunya omega, kecepatan sudut dan waktu, maka kita harus menggunakan persamaan yang apa? Theta ya. Theta sama dengan omega dikali T ya. Ini persamaannya yang akan kita gunakan. Sama kadar dikurungin lagi ya, karena ini konsep penting gitu ya. Oke, jadi kalau kita jawab maka besar theta itu adalah omega. Omeganya berapa? 10. 10 dikali dengan waktunya 3 pi. Oke, jadi berapa nih? Ya 30 pi ya, gampang banget ya. Nah, tapi ini dalam bentuk apa? Radian. Nah, sementara yang kita cari adalah berapa putaran gitu ya. Oke, berarti kita harus pakai perbandingan lagi. Ya, teman-teman, kita harus pakai perbandingan lagi. Karena tadi kita sudah tahu satu putaran itu kan setara dengan 2 pi radian ya. Maka sekarang berapa putaran nih kalau radiannya itu sebesar 30 pi gitu ya. Jadi N sama dengan 30 pi berarti ya, dikali satu putaran dibagi 2 pi radian. Oke, nah ini kan pi-nya bisa kita coret ya. Nah, kenapa pakai warna merah ya? Gitu biar dia berdarah ya, karena sudah dibunuh, sudah dicoret. Oke, terus sisanya tinggal 30 dibagi 2 berapa? Ya betul, 15 ya. 15 dikali satu putaran, ya udah 15 putaran. Oke, putaran. Nah, gitu ya. Putaran. Oke. Sip, ada jawabannya? Ada ya, yang C. Oke. Mengerti ya, adik-adik ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3 nih ya. Harus banyak latihan ya, biar teman-teman adik-adik di sini makin pinter ya. Yang ketiga, sebuah partikel bergerak pada suatu lingkaran yang berjari-jari berapa? 5 cm ya, 5 cm. Nah, seperti biasa sama kadar ditulisin dulu ya besaran yang sudah diketahuinya. Oke, jadi jari-jarinya katanya ya R itu 5 cm. Jika panjang lintasan yang ditempuh partikel tersebut adalah 10 cm ya, berarti panjang lintasan itu S ya. Itu besarnya katanya 10 cm. Maka sudut yang ditempuhnya berapa? Gitu. Jadi sudut yang ditempuh itu berarti pi gitu ya. Pi lagi, maaf. Theta maksudnya ya. Ngecek kalian fokus enggak? Oke, jawab. Gimana nih caranya nih?
Oke, kita tahu ya persamaan panjang lintasan dengan sudut ya, dengan jari-jari itu adalah S sama dengan Pi dikali R gitu ya. Sementara kalau yang kita cari adalah kopi terus ya, theta masih. Sementara kalau yang kita cari adalah theta, berarti apa? S dibagi R gitu. Ya, S dibagi R. Wah, ini gampang banget ini, ya kan? Ini sama kadaf di kotakin lagi. Gitu ya. Maaf ya, bukan kotak ya. Nggak jelas ini bentuknya, tapi nggak apa-apa. Anggaplah kotak. Oke, jadi kalau kita hitung theta sama dengan S-nya 10 cm dibagi dengan 5 cm. Gitu ya, R-nya 5. Kadaf, kenapa ini nggak diubah dulu ke satuan meter? Oke, adik-adik lihat ya, S itu kan sudah dalam sentimeter, sementara R juga sudah dalam sentimeter gitu ya. Nah, karena mereka sudah sama-sama sentimeter, maka ini boleh kita langsung hitung saja tanpa diubah dulu ke satuan meter. Tapi kalau salah satunya berbeda, nah itu harus kita samakan gitu ya. Karena kalaupun kita ubah ke meter, dua-duanya kan nanti sama-sama saja saling menghilangkan gitu ya. Sehingga jawabannya ini adalah 2 radian. Oke, ada jawabannya? Gampang sekali ini ya. Fisika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Oke. Gitu, 2 radian ya. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Apa nih katanya? Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 24 radian per sekon. Nah, apaan tuh? Kecepatan sudut ya, omega ya. Ini ada tulis yang diketahuinya. Jadi, sorry, omega, omeganya adalah 24 radian per sekon. Waktu yang diperlukan partikel tersebut untuk menempuh 3 per pi putaran. Oke, berarti ini bisa jadi tetanya ya. Ini tetanya atau sudut yang sudah ditempuhnya. Tapi ini dalam satuan putaran gitu. Ya, ini adalah 3 per pi putaran. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih waktunya kalau dia pengen bergerak sejauh 3 per pi putaran gitu ya. Dengan kecepatan sudutnya 24 radian per sekon. Oke, karena ini dalam putaran sementara kecepatan sudutnya dalam radian per sekon, maka si theta ini, putaran ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk radian gitu ya, ke dalam bentuk radian. Nah, oke, karena kita mau membandingkan putaran dan radian, kita ingat-ingat lagi bahwa satu putaran ya, satu putaran itu sama saja dengan 2 pi radian gitu. Nah, sekarang katanya kalau 3 per pi putaran dia berapa radian kan gitu ya. Berapa radian nih tetanya gitu. Oke. Berarti kita bisa langsung hitung saja ya. Theta itu sama dengan yang kita kali silang ya. Theta dikali 1 kan theta gitu ya. Terus ini kali ini 2 pi dikali 3 pi gitu. 2 pi dikali 3, oh sorry, per pi ya, 3 per pi. Nah, pi sama pi-nya kan mereka kan habis ya, karena yang satu di atas, satu di bawah. Sehingga sisanya tinggal 2 dikali 3, berapa nih? Ya betul, 6 radian ya, 6 radian datanya. Nah, oke, berarti kita bisa langsung hitung karena theta sama dengan omega dikali T. Maka kalau kita mau nyari T, berarti omega dibagi sorry, theta dibagi omega gitu ya. Tetanya berapa tadi yang udah dalam bentuk radian? 6. Ya, jadi ini 6 dibagi omeganya adalah 24. Ya, sehingga ini adalah 1 per 4 sekon. Atau kalau kita jadikan desimal berarti 0,25 sekon.
Ya, jawabannya adalah A. Gitu. Gitu ya. Oke, sekian dulu latihan soalnya ya dan konsep tentang gerak melingkar beraturannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.